Ya. Gimana Pak Zeki kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ari. Baik. Terima kasih Pak Zeki pada kesempatan ini. Sengaja saya menemui Pak Zeki untuk melakukan supervisi bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang Pak Zeki lakukan. Pada kesempatan kali ini Pak Zeki ada beberapa pertanyaan pada kegiatan observasi yang akan saya diskusikan bersama dengan Pak Zeki. Pada kegiatan pembelajaran Pak Zeki nanti, apa tujuan yang ingin Pak Zeki capai? Oke, terima kasih Pak Ari. Jadi saya ini kan guru mapel, mata pelajaran teknik instalasi tenaga listrik, perbaikan peralatan listrik. Nama mata pelajarannya yang diajarkan di kelas 12. Tujuannya dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa bisa mengidentifikasi peralatan listrik dengan pemanas. Mengidentifikasi peralatan listrik dengan menggunakan elemen pemanas. Yang kedua, menentukan peralatan listrik dengan menggunakan elemen pemanas. Terus yang ketiga, siswa bisa melakukan perbaikan atas kerusakan. Kira tujuan dari pembelajaran saya nanti seperti itu Pak. Oh ya, bagus sekali Pak Zeki. Dari tujuan pembelajaran itu, titik hasilnya nanti kita mengharapkan siswa mampu untuk melakukan perbaikan. Iya, benar sekali. Dari peralatan listrik ya, perbaikan ya. Iya. Lalu kemudian ada area pengembangan yang tidak Pak Zeki capai dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira apa saja Pak Zeki? Tentu saja area pengembangannya tadi nanti siswa praktek sehingga siswa bisa mendiagnosa gejala kerusakan dari elemen pemanas. Jadi pengembangannya lebih ke siswa bisa mencari ini di mana sih, gitu. Mencari letak kerusakannya di mana. Dari sedemikian banyak komponen, misalkan katakanlah setrika itu ada elemennya, ada kabel powernya, ada metalnya, ada lampu indikatornya, ada resistornya. Siswa bisa bagaimana sih yang rusak gitu. Lebih ke ada pengembangannya lebih ke situ. Oh ya, benar itu Pak Zeki. Jadi pengembangan itu tadi yang ingin dicapai memang siswa dapat mendiagnosa dengan mencari titik kerusakan. Iya. Mantap Pak Zeki. Lalu untuk mencapai tujuan dengan pengembangan tadi, kira-kira strategi apa yang Pak Zeki gunakan? Strategi yang saya gunakan yang pertama tentu saja saya Pak Ari menjelaskan teorinya dulu, rangkaian yang ada. Yang kedua saya menceritakan pengalaman yang pernah saya alami. Yang ketiga nanti siswa bisa dari rumah membawa setrikanya yang rusak dan diperbaiki di sekolah. Nah, strategi dari saya. Mantap Pak Zeki. Jadi dari apa yang sudah Pak Zeki jelaskan tadi, teori, kemudian ada juga teknik story pengalaman, dan terakhir pada langsung membawa alat listrik yang rusak di rumah ya. Itu biasanya pertemuan yang kedua lah. Di pertemuan selanjutnya ya. Jadi berarti nanti kita membahas tentang teori dan praktik. Iya. Oke. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran Pak Zeki di kelas berjalan lancar. Ya. Nanti saya akan ikut masuk Pak Zeki di kelas untuk mengamati kegiatan pembelajaran tersebut. Sukses Pak Zeki. Oke, terima kasih banyak Pak Ari. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Siap, gerak. Siapa dapat guru? Hormat, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, baiklah siswa mata pelajaran perbaikan peralatan listrik. Hari ini kita masuk ke materi yaitu bagaimana merawat peralatan listrik menggunakan elemen pemanas. Ya. Jadi kalau menurut siswa Bapak, peralatan listrik di rumahnya itu yang menggunakan elemen pemanas apa saja? Apa? Metikon. Apa lagi? Setrika listrik. Apa lagi? Kompor listrik. Apa lagi? Dispenser ya. Dispenser untuk membuat teh, kopi itu menggunakan elemen pemanas. Jadi elemen pemanas itu adalah suatu alat listrik yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, di hari ini kita khusus membahas tentang setrika listrik. Jadi dulu waktu Bapak masih SD, orang tua Bapak itu sebelum ada setrika listrik, mereka menggunakan motong kelapa, tumpeng kelapa itu dibakar, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam setrika bakar itu, ya. Nanti kalau panasnya berkurang tambah lagi caranya itu sebelum ada setrika listrik. Nah, sekarang siswa Bapak bisa nih pakaiannya sudah mulus semua itu karena ada setrika listrik. Apa prosesnya? Dulu orang-orang dulu kalau mau setrika baju hari Minggu paginya batok kelapa yang dibakar dulu kok habis seharian hanya untuk menyetrika baju itu saja karena belum ada setrika listrik. Nah, dengan adanya setrika listrik dengan menggunakan elemen pemanas, ya, siswa Bapak berangkat jam 7 kurang 10 bisa nyetrika kan? Nyetrikanya dalam waktu 1 menit sudah. Makanya pekerjaan kita oleh karena ada setrika listrik. Jadi setrika listrik itu coba tinggi tangan siapa yang sudah pernah membongkar? Ada yang sudah pernah membongkar setrika listriknya? Hah? Ada yang pernah menemukan kerusakan setrika listrik? Gejala-gejala rusaknya gimana? Ada pernah menemukan nggak di rumahnya gimana? Apa Donald? Itu rusaknya paling apanya Pak? Gesekan antara baju jadi lengket Pak. Oh, lengket ya? Ya lengket. Tapi berdasarkan pengalaman Bapak, yang paling sering rusak dalam setrika listrik itu adalah kabel powernya ya, kabelnya. Karena kabel itu sering bergerak ya, akhirnya dia terkelupas, akhirnya dia putus. Harga satu kabel itu ada yang 20.000, 25.000, tinggal mengganti. Ya, nah, setrika listrik ini mereknya banyak juga ya. Semakin brandnya semakin bagus, dia rata-rata dia biasanya semakin tahan. Ya, itu tentang setrika listrik. Nah, sekarang Bapak jelaskan, ini merupakan rangkaian skema diagram dari setrika listrik. Ini elemen pemanasnya seperti ini. Jadi dalam setrika listrik itu di dalamnya sebelum alasnya itu dari metal atau dari besi ya, itu di atasnya itu ada elemen pemanas dan jika diberi tegangan 220 volt elemen ini akan menjadi panas dia. Ya. Jika elemen itu dihidupkan terlalu lama dia panasnya bisa meningkat. Maka oleh itu harus ada teknik pengontrolan, dia bisa mati dengan sendirinya pada saat mencapai suhu tertentu. Pada saat mencapai suhu 80 derajat Celcius, dia harus mati. Nah, komponen yang kita namakan dia bisa hidup dan mati secara otomatis itu kita namakan dengan bimetal. Ya. Bahan yang terbuat dari metal dua jenis, jika dia panas, dia akan melengkung sehingga terputus. Begitu dia dingin lagi, dia akan lurus lagi sehingga dia terhubung. Nah, gitu ya.
Nah, sekarang pertanyaan Bapak, ini kan kita beri tegangan ya. Di sini 220 volt AC. Kenapa elemennya kita pegang kita tidak terkena sengatan listrik? Kenapa? Jangan tahu dah. Karena elemen pemanas ini didesain dengan nilai resistansi yang sangat tinggi sekali. Jutaan ohm nilainya ya. Kalau kita ukur nilainya jutaan ohm, jadi arus listrik itu dihambat sedemikian rupa sehingga arus listrik itu energinya itu berubah menjadi energi panas. Ini perihal tentang setrika listrik. Ya, apa ya rangkaiannya ya? Makanya setrika listrik itu begitu dia panasnya mencapai titik saturasinya, titik klimaksnya, dia mati sendiri. Nggak boleh hidup terus. Kalau hidup terus bisa digosokkan ke kainnya, bisa bakar kayaknya. Ya, ada pengaturan. Nah, begitu dia dingin lagi, dia terhubung lagi. Begitu dia suhunya saturasi lagi, tinggi lagi, dia putus lagi. Putus terus. Ya, putus nyambung. Putus lagi, nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi. Ada range atau rentangan suhu operasi dari itu. Paham ya? Itu cara kerja setrika. Dalam hal merawat setrika atau memperbaiki setrika listrik itu rata-rata yang paling sering rusak itu yang pertama kabel power. Kabel powernya rusak. Yang kedua, pernah nggak Bapak menemukan elemen pemanas yang rusak? Pernah juga. Masih berapa dia ada terlalu lama, dia rusak juga kan. Lampu indikator di sini ada, ini rusak juga. Terus dia berlalu. Ya, kira-kira katanya ada. Katanya bilang. Saklar putar. Bagus sekali ya. Saklar putar itu bertujuan untuk menekan bimetal ini sampai ke sini. Jadi semakin tinggi saklarnya yang kita susun, ya, semakin panas, itu dia otomatis mati akan semakin lama. Ya, otomatis mati akan semakin lama. Itu saja fungsinya. Kalau kita pengen suhunya lebih rendah, ya lebih cepat mati dia. Apa yang diatur ini akan ditekannya nanti. Ya, itu bekerja berdasarkan prinsip mekanik. Mekanik. Ya. Ada tanya lagi enggak? Jadi dalam hal memperbaiki setrika, misalkan ya, setrikanya mati total. Hal pertama yang harus dicek apa dulu? Kabel powernya. Ya, kabel powernya masih bagus atau tidak? Yang kedua, setrika tidak panas. Apa yang dicek? Kurang panas. Dia hidup, tapi kurang panas. Apa kira-kira yang mau dicek? Hah? Bisa elemen pemanasnya, bisa bimetalnya juga yang bermasalah. Ya, misalnya setrika hidup, setrika panas, tapi lampu indikatornya nggak nyala gitu. Jadi kita nggak tahu dia hidup atau mati. Biasanya yang rusak adalah dia mutus nyambung, dia berbunyi dia ya. Tak, ya kan? Tak. Ini adalah magnet yang akan menempel dan melepas. Ini dia. Paham ya? Ada tanya lagi enggak? Dalam merawat setrika, bagaimana cara merawatnya? Ya digunakan pada saat kita mau menyetrika saja, jangan dihidupkan terus ya. Kalau dihidupkan terus, elemennya bisa panas, sering kepanasan. Pada akhirnya apa? Elemennya nggak bagus lagi ya. Kemudian jangan menyetrika pakaian dalam keadaan lembab, bisa merusak
permukaan yang ada di bawah ini tadi. Ya. Gimana cara merawatnya lagi? Ya. Selesai kita menyetrika, ya. Setrika itu harus ditaruh dalam posisi yang benar. Nanti ditaruh dalam keadaan dia gini, kena kabelnya misalnya, kena pakaian yang lain misalnya. Nah, ya, karena dia masih panas. Setrika ini, walaupun dia sudah dicabut, masih ada panas. Ya, saya lagi panas ini. Dapat lagi enggak? Oke, kalau nggak ada, lihat saja ya. Dan sekarang Bapak kasih tugas, carilah rangkaian peralatan listrik rumah tangga yang menggunakan elemen pemanas memasak nasi listrik. Cari rangkaian yang seperti ini, ya. Pemasak nasi listrik. Jadi kalau pemasak nasi listrik itu beda lagi dengan setrika, elemennya ada dua ya. Elemen yang memasak satu, elemen yang menghangatkan satu. Mungkin satu, wanginya satu. Ya, cari berbagai sumber nanti di internet itu banyak ya. Silakan ya. Jadi hasil dari tugas yang Bapak kasih tadi itu ya bisa berbentuk skema rangkaian ya. Dibuat di kertas, bisa berbentuk foto boleh ya, bentuk video juga boleh, tergantung dari sanggupannya ya, keinginannya bagaimana ya. Ya, kerjakan dikerjakan. Selamat siang. Selamat siang Pak Aris. Ya Pak Zeki, tadi saya sudah mengamati pembelajaran Pak Zeki di kelas bersama dengan siswa Pak Zeki. Iya. Dan beberapa catatan sudah saya berikan. Sebelumnya saya sampaikan selalu Pak Zeki sudah menyelesaikan pembelajaran di kelas ya, dan sudah berjalan lancar, cukup baik tadi sudah Pak Zeki laksanakan. Dari beberapa catatan yang ingin saya coba diskusikan dengan Pak Zeki. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pak Zeki tadi sudah baik, sudah memunculkan tujuan pembelajaran. Kemudian pada saat pembukaan pembelajaran, Pak Zeki juga sudah menyampaikan dengan jelas apa yang ingin dilaksanakan di kelas. Dan satu lagi Pak Zeki juga menggunakan media pembelajaran yang luar biasa ya. Di sana sudah menggunakan sketsa, jadi siswa juga dimengerti. Kemudian ada sedikit catatan Pak Zeki mengenai kegiatannya. Yang pertama dari siswa itu memang tidak dilakukan pembagian kelompok gitu Pak Zeki, agar berdiskusi aktif gitu. Bagaimana? Ya memang dalam hal ini Pak Ari, saya itulah kelemahan saya lah gitu. Saya pembelajaran yang saya lakukan ini masih berpusat pada guru gitu. Belum berpusat kepada siswa. Saya selalu ingin mengambil alih secara penuh, tetapi mudah-mudahan ke depannya Pak Ari di pertemuan selanjutnya saya akan menggunakan metode-metode baru, metode yang akan membuat siswa itu lebih aktif lah. Kemudian tadi ada juga saya menemukan Pak Zeki untuk kedepannya mungkin bisa dilakukan pembelajaran kelompok sehingga nanti bisa mereka diskusi ada tutor teman-teman juga dalam kelompoknya itu aktif seperti itu. Kemudian tadi sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat tadi Pak Zeki sudah menyampaikan siswanya untuk mengumpulkan jenis tugasnya itu dalam beberapa bentuk sesuai dengan seragaman. Ya itulah, itu saya belajar dari teori yang ada, diferensiasi produk namanya ya. Iya. Jadi ya saya pengen siswa ini kan dia punya ketertarikan berbeda-beda. Ada yang bisa merangkai sendiri, ada yang pengen buat dengan berbentuk foto, di video. Nah, saya pengen memberikan kebebasan saja sih. Jadi bagus, dan di sana
sudah muncul juga. Dan kemudian ada Pak Zeki mengenai pertemuan berikutnya, apa kira-kira yang akan Pak Zeki lakukan? Oh, yang jelas dengan adanya supervisi dari Pak Ari ini, saya menemukan banyak-banyak kelemahan saya dalam mengajar. Tentu saja yang pertama, saya kedepannya akan menggunakan metode pembelajaran baru agar pembelajaran ini berpusat pada siswa lagi, berpusat pada guru. Yang kedua, saya juga akan agar siswa itu lebih aktif bisa menggunakan metode diskusi, metode diskusi. Kemudian bisa juga menentukan video setrika, video bagaimana isi dalam setrika itu kira-kira jadi lebih clear dan refleks tindak lanjut ke depannya. Bagus Pak Zeki, ini sudah mulai Pak Zeki mengetahui apa yang akan dilakukan ke depannya. Yang bagus juga tadi sudah bisa diterangkan dan dijelaskan, kurang-kurang nanti kita perbaiki Pak Zeki ya. Kemudian tadi sudah ada tambahan juga akan menunjukkan video Pak Zeki ya. Bagus kan di sana berarti Pak Zeki sudah akan melakukan diferensiasi konten juga. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih lagi dan siswa kita menjadi lebih interaktif dalam pembelajaran kelas. Oke, selamat Pak Zeki. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.